Alhamdulillahilladzi ja'alana fil ardi khalifah wa ma khalaqana wal jinna illa lil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu qimatul aqidah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyu rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat, dan di antara ribuan nikmat yang kita rasakan hari ini adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah penuh dengan maghfirahnya Allah, penuh dengan rahmatnya Allah, penuh dengan ridhonya Allah, sehingga kita yang sama-sama hadir di masjid ini mudah-mudahan mendapatkan maghfirah ampunan Allah, kasih sayang rahmatnya Allah, dan juga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan salawat yang kita dawamkan di dalam salat ataupun di luar salat kita, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita, keluarga kita, anak dan cucu kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda jaga biyomil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah. Jumat ini adalah Jumat terakhir di tahun 1444 Hijriah. Maka Jumat yang akan datang kita sudah masuk pada tahun 1445 Hijriah. Dan Jumat ini adalah Jumat di tahun terakhir 1444 Hijriah. Maka hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, apa yang perlu kita lakukan? Sebentar lagi kita masuk pada bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan awal bulan di dalam kalender Islam Hijriah. Kita tidak bisa memisahkan antara kalender Hijriah dan Masehi, karena dalam menentukan waktu kita perlu Hijriah dan kita perlu Masehi. Kalau kalender Hijriah yang kita pakai dalam Islam itu berdasarkan peredaran bulan, sedangkan Masehi berdasarkan peredaran matahari, dan kita tidak mungkin hanya memakai satu saja. Tapi hadirin, yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita. Apa yang perlu kita siapkan ketika masuk di awal tahun 1445 Hijriah? Kita mulai dari nama bulannya yang disebut dengan Muharram. Nama bulan Muharram itu berasal dari kata haramun, artinya haram. Dalam wazan mufa'alun menjadi muharramun, yang artinya yang diharamkan. Maka bulan Muharram atau Al-Muharram dalam lafaz ma'rifah ini secara tidak langsung memberikan makna secara bahasa bahwa Muharram itu sesuatu yang diharamkan dalam agama. Kita harus paham apa saja yang diharamkan dalam agama. Ada banyak, Pak. Yang paling kita tahu, judi haram. Online ataupun offline tentu judi itu haram. Dalam konteks
hari ini bisa disebut dengan slot dan depo, apapun namanya, apapun bentuknya, ragamnya, semua bentuk judi haram, zina haram, minum khamar bahkan setetes pun haram, apapun namanya. Selain zina, menghardik anak yatim haram, durhaka kepada orang tua haram. Ada banyak hal-hal yang diharamkan dalam agama. Maka untuk mengawali kita masuk pada tahun baru 1445 Hijriah, yang perlu kita lakukan adalah Muharram. Apa Muharram yang dimaksud? Maka secara hakikat, secara maknawi, kenapa bulan pertama dalam Islam itu dinamakan Muharram? Ini secara tersirat, Pak, kita perlu menghindarkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan dalam agama. Ketika ditanya bagaimana kita memulai tahun baru dalam Islam, jawabannya menghindarkan diri dan keluarga dari hal-hal yang diharamkan dalam agama. Kalau kita bekerja sebagai suami menafkahi anak, istri, dan keluarga, masih dekat dan erat kaitannya dengan riba, dengan hal-hal yang diharamkan dalam agama, maka perlu perencanaan yang matang. Maka kata Allah, firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita betul-betul beriman, kata Allah, firman Allah, wattaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Satu, takwa kepada Allah. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Seseorang harus wajib melihat apa yang akan terjadi pada hari esok. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita harus merencanakan sesuatu yang akan terjadi pada kemudian hari. Kalau kita masih diberikan usia, kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun ini 1444 Hijriah, 1 tahun ke belakang kita masih jauh dari Allah, maka perlu perencanaan yang matang. Perencanaan mingguan, perencanaan bulanan, bahkan perencanaan tahunan. Pencapaian-pencapaian apa yang akan kita lakukan pada tahun yang akan datang. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wattaqullah, sekali lagi Allah tegaskan, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu, Allah khabir, maha memberi kabar, bima ta'malun, dari apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau ada orang yang berpikir ketika dia sudah terlanjur hidup dalam lingkungan yang penuh dengan kezaliman, di lingkungan pekerjaan yang penuh dengan dosa, menjauhkan dirinya kepada Allah, mungkin ada pikiran di dalam benaknya, kan Allah sudah menakdirkan saya di dunia perzinahan, Allah sudah menakdirkan saya di dunia khamar yang memabukkan, Allah sudah menakdirkan saya di dunia perjudian. Mungkin ini adalah takdir yang diberikan Allah kepada saya. Maka hadirin, itu adalah pemikiran yang salah. Karena pada hakikatnya yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah bima kanu yaksibun, kasab. Setiap orang diberikan upaya untuk memilih. Ketika dihadapkan dengan hal-hal yang diharamkan dalam agama, kalau kesempatan minum khamar itu ada di hadapan kita, kalau kesempatan berzina itu ada di depan kita, Allah memberikan upaya kepada kita. Inilah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bima kanu yaksibun, inilah kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dipertanggungjawabkan. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada hari di mana
tangan bersaksi, mulut kita dikunci, kaki kita berbicara, mempertanggungjawabkan bima kanu yaksibun, apa yang kita upayakan. Kalau ada pilihan antara baik dan buruk, maka upaya kita, usaha kita untuk tidak memilih yang tidak baik adalah jalan yang akan Allah berikan kepada kita. Maka dalam konteks ayat ini, khabirun, Allah memberi kabar baik atau buruk, dimakan yaksibun. Kalau orang yang berbuat baik, maka dia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia melakukan hal-hal yang tidak baik, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka neraka adalah tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin, mengawali tahun yang akan datang, kalaulah Allah berikan kesempatan kita masih hidup di dunia ini, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencerminkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Bagaimana sifat-sifat cerminan orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, mereka yang suka infak. Mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan punya ataupun tidak punya. Wal kaziminal ghaiz, mereka orang yang pandai menahan amarah. Apapun permasalahan di dalam rumah tangganya, di dalam lingkungan bertetangganya, di dalam lingkungan pekerjaannya, kalau ada amarah yang seharusnya keluar, ketika dia ingin meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka seharusnya dia pandai menahan amarah. Wal afina 'anil nas, yang ketiga cerminan orang yang bertakwa adalah mereka yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada mereka orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Yang keempatnya, senantiasa berbuat baik kepada sesama. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ketika dia berbuat dosa, orang yang bertakwa apa yang dia lakukan? Zakarullah, mereka ingat kepada Allah, wastaghfaru lidzunubihim, dan mereka akan beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru 'ala ma fa'alu, yang keenamnya ciri cerminan orang yang bertakwa, lam yusirru, tidak meneruskan, 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak meneruskan perbuatan dosa yang pernah dia perbuati. Wahum ya'lamun, dan sebetulnya dia adalah orang yang tahu terhadap ilmunya. Kalau kita tahu dosa yang pernah kita lakukan adalah salah, kemudian kita sudah taubat, apa daya manusia mahalul khata' wan nisyan, selalu saja terjebak dosa, taubat, dosa lagi, melakukan kesalahan yang sama, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Itulah manusia. Saat itu kalau kita sering bertobat, sama dengan Allah ingin lebih dekat dengan kita. Bisa jadi itu adalah buah rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama meniatkan diri, membuat perencanaan yang matang, sehingga di tahun baru Hijriah yang akan datang kita sudah bisa mempersiapkan ilmu kita, mental kita, harta kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan daimatan maqbulatan tu'addi biha 'anna haqqahu al-'azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا داعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم